Halo, baik, saya akan menjelaskan materi pertama TKA, yaitu tentang matematika. Topik pertama yaitu bilangan akar dan bilangan berpangkat. Yang pertama kita lihat dulu bilangan berpangkat itu adalah demikian: A pangkat N berarti A kali A kali A sebanyak N. Ini cara membacanya. Yang pertama kita lihat dulu adalah perkalian eksponen. Ini perkalian eksponen. Dan kita ketahui bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Kemudian ini contohnya kita lihat, berarti pangkatnya kita jumlahkan saja ya. Kemudian sama dengan ini berarti ini 1 tambah 6 pangkatnya dijumlahkan. Kemudian pembagian eksponen, lihat pembagian eksponen seperti ini, yaitu A pangkat M per A pangkat M berarti A dipangkat itu dikurangkan M kurang N. Kemudian perpangkatan eksponen yaitu ini ditulis A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N, pangkatnya kita kalikan. Ini contohnya 5 pangkat seperempat pangkat 4 berarti pangkatnya yaitu seperempat kali 4 kita kalikan jadi 5 pangkat 1 atau 5. Ini kalau ada yang begini soal kita tukar aja, 8 nya 3 pangkat 4, pangkatnya kita kalikan jadi jawabnya 3 pangkat 3 yaitu 20. Seterusnya adalah perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih. 4 itu sama dengan 4 pangkat min 1. Jadi 4 pangkat min 1, pangkatnya kita kalikan jadi 4 pangkat 3 sama dengan 64. Sama dengan kasus nomor 3, ini 10 bagi 10 pangkat 4 berarti ini 10 itu di 1 kurang 4, 10 pangkat min 3 sama dengan min 5 sama dengan 1 per 10 pangkat 5 dan seterusnya. Kemudian bagaimana menyederhanakan soal demikian? Nah, jadi cara mudahnya itu adalah angka 2 dengan 6 itu kita nanti sederhanakan. Ini A dengan A kita buat begini, A pangkat 3 kurang 9. Nah, B itu B pangkat 5 kurang 2 karena B di bawah. Kemudian C itu C pangkat 2 kurang 1. Sehingga jawabannya sepertiga A pangkat min 6, ini 3 kurang 9. B pangkat min 7, min 5 kurang 2. Kemudian C pangkat 3 dari 2 kurang 1. Maka yang dapat jawabannya adalah 9 C pangkat 3 sama dengan per 3A pangkat 6 per B pangkat. Baik, untuk memperkaya pengertianmu, silakan dilatih soal-soal ini. Ini yang berpangkatan, ini pembagian, kemudian ini campuran dia dipangkatkan. Kemudian ini nanti kita tukar, ini langsung satu tukar. Nah, ini seperti tadi sederhanakan. Kemudian ini soal-soal yang menjadi latihannya. Nah, seperti nomor 9 ini, nanti ini sederhanakan dulu baru masukkan A pangkat 5, A sama dengan 5, B pangkat 2, C pangkat 1. Nah, ini semua dipangkatkan adalah 2. Ini pangkat 2, R pangkat 2 semua dipangkatkan oleh 2. Ya, silakan dilatih untuk persiapan TKA. Nah, bagaimana menyederhanakan bentuk akar? Langsung saja kita lihat contoh. Ini akar 32. Jadi akar 30 kita tukar 16 kali 2. Karena akar 16 ada 4, maka jawabnya 4 akar 2. Yang B adalah akar 18. 18 9 kali 2. Akar 9 kali akar 2, 3 akar 2. Demikian seterusnya. Jadi kita tukar ini ada bilangan kuadrat seperti ini. Nah, ada lagi namanya merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar langsung kita lihat contoh. Pertama dulu penjumlahan dan pengurangan akar. Ini adalah penjumlahan akar. Kalau sudah sama-sama akar 5 maka 4 tambah 2. Kemudian juga ini 3 akar 6 tambah akar 6 kurang 5 akar 6. Maka semua angka depan kita jumlahkan, 3 tambah 1 kurang 5 akar 6 atau minus akar 6. Demikian juga ini nggak bisa disederhanakan. Ini ada contoh di bawah lagi, menukar dengan bilangan kuadrat yang ada. Kemudian bagaimana yang masuk dengan perkalian membentuk akar. Nah, kalau perlu bentuk akar kalikan saja, ya kan, dikalikan seperti ini, 6 kali 3 16 akar 5. Ini perkalian bentuk akar. Nah, berikutnya adalah perkalian bentuk akar yang demikian, itu kita kalikan
akar 7 kali akar 7 berarti akar 7 kali 6 42. Jadi ini artinya ini bilangan dengan bilangan, akar dengan akar, 2 kali 3 6, akar 2 kali akar 12 demikian. Itu namanya perkalian bentuk akar. Baik, berikutnya adalah pembagian bentuk akar. Kalau pembagian bentuk akar berarti kita kalikan dengan sekawannya. Akar A dengan akar A tambah akar B itu sekawan dengan A kurang akar B. Akar A tambah akar B sekawan dengan akar A kurang akar B. Contoh A, 8 per akar 2 kita bisa tukar menjadi 8 per akar 2. Ini kita kali dengan sekawan yaitu akar 2 kali akar 2 sama dengan 8 akar 2 per 2. Karena akar 2 kali akar 2 kan 2 sama dengan 4 akar 2. Seperti ini misalnya. Berarti kita kalikan dengan akar 5 dengan akar 5. Ini sekawan akar 5 sama dengan akar 5. Nah, bagaimana kalau dia bentuk begini? Maka kita kalikan dengan sekawan dari sini. Sekawannya adalah 1 kurang akar 3, 1 kurang akar 3. Ini kita kalikan yaitu 2 kali 1 kurang akar 3, di bawah tinggal 1 kurang 3. Ini hasilnya disederhanakan. Nah, ada lagi yang begini misalnya. Akar 3 kurang akar 2 per akar 3 tambah akar 2. Lihat yang di bawah adalah akar 3 tambah akar 2. Kita kalikan dengan sekawan ini. Akar 3 kurang akar 2 per akar 3 kurang akar 2. Di atas kita kalikan itu. Ini pangkat 2. Berarti 3 ini adalah di pangkat 2. Kemudian 3 kurang 2. Kemudian ini di pangkat 2 begini. Hasilnya adalah 5 kurang 2 akar 6. Yang terakhir kita lihat adalah persamaan bentuk akar. Nah, singkatnya kita lihat satu contoh. 4 pangkat 3x sama dengan akar dari ini. Oke, ini kan akar ini adalah 64. Jadi 4 pangkat 3x sama dengan 64. Itu ini kita tukar dia 4 2 pangkat 2 pangkat 3x. 64 kan 2 pangkat 6. Sehingga 2 pangkat 6x sama dengan 2 pangkat 6. Kita coret duanya ini. Ini kiri kanan coret. Tinggal 6x sama dengan 6, x sama dengan 6. Seperti ini misalnya. 9 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 27 pangkat 4 kurang 3x. Berarti kita bikin bilangan pokok 9 ganti jadi 3. 3 pangkat 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 3 pangkat 3 pangkat 4 kurang 3x. Karena 27 3 pangkat 3. Baru pangkatnya kita kalikan. 3 pangkat 4 kurang 4x kurang 2. Kemudian 3 pangkat 12 kurang 9x. Pangkatnya kita kalikan. Dan seterusnya selesaikan dengan menggunakan persamaan linier. Kita lihat dulu bagaimana contoh model soal TKA. Ini soalnya. Pak Dahlan bekerja sebagai karyawan swasta. Setiap bulan ia menerima gaji 5.500.000. Sebanyak 1/10 bagian gajinya digunakan untuk membayar biaya listrik dan air minum. Sebanyak 20% digunakan untuk biaya pendidikan anak. Sebanyak 25% bagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Tentukan semua pernyataan manakah benar dan manakah yang salah. Untuk membuktikannya kita lihat ini apakah benar atau salah. Kita cari satu-satu. Katanya banyak yang ditabung 3/10 bagian. Tadi informasi di soal bahwa banyak yang ditabung itu adalah 1 dikurang 10 kurang 20% kurang 2/3. Itu sama dengan 3/10. Berarti pernyataan pertama itu benar ini ya. Kemudian yang kedua, besar uang ditabung adalah Rp1.650.000. Kita hitung, tadi dikatakan 3/10 kali 5.500.000 berarti sama dengan Rp1.650.000, berarti benar yang kedua. Kemudian besar uang digunakan untuk membayar biaya listrik dan air minum adalah di sini 550.000. Kita hitung itu 1/10 kali 5.500.000 berarti 550.000. Itu berarti pernyataan di sini dikatakan 1.600.000, berarti salah dong yang ketiga. Kemudian ada yang salah yaitu ini yang benar ya. Jadi yang berikutnya adalah yang salah adalah ini. Besar uang yang digunakan untuk biaya pendidikan dikatakan 1.600, ternyata adalah itu salah. Padahal di sini 1.100. Dan sama dengan ini pernyataan salah juga, katakan di sini katanya yang digunakan untuk rumah tangga dari 550 ternyata 2.200.000. Jadi yang benar pernyataan adalah 1, 2 dan 5. Kemudian kita belajar lagi satu contoh soal yang berhubungan dengan fisika.
Dalam proyek penelitian energi terbarukan, sebuah tim ingin menghitung total energi gabungan dari dua reaktor mini yang bekerja bersamaan. Energi yang digunakan per detik adalah reaktor A, EA adalah 32/35 Joule. Kemudian untuk B adalah 36/34 Joule. Energi gabungan dapat dinyatakan dengan EGAP sama dengan EA kali EB. Berdasarkan informasi tersebut, manakah benar, manakah yang salah? Baik, kita lihat datanya. Tentu pertama kita lihat dulu apakah energi yang dihasilkan oleh reaktor A adalah 2/3 Joule per detik. Kita lihat di sini itu dari soal tadi adalah katakan 32 pangkat, berarti kita sederhanakan saja. 32 ganti 2/5, setelah sederhanakan dapatnya 2/3 Joule. Berarti pernyataan yang ini yang pertama adalah benar. Yang kedua, energi yang dihasilkan oleh reaktor B adalah 6 pangkat, di sini katakan 6 pangkat 3 Joule. Nah, kita cek dia ini, ternyata setelah kita sederhanakan 36 pangkat ini adalah 6/3/2 Joule. Berarti pernyataan yang kedua adalah salah. Kemudian energi gabungan dihasilkan kedua adalah kalikan. Setelah dikalikan maka ini hasilnya dikalikan, yaitu pernyataan yang ketiga adalah benar. Ya, ini pembuktiannya. EA kali EB ini kita tukar, sederhanakan 32/5, 36/6/2. Setelah disederhanakan maka ini jawabannya. Maka pernyataan yang ketiga tadi adalah benar. Kita lihat lagi soal berikutnya. Bentuk pecahan ini dapat sederhanakan bagaimana? Nah, langsung aja kita rasionalkan, yaitu kita kalikan sekawannya 5 tambah akar A, 2/5 tambah akar 2. Setelah diselesaikan demikian hasilnya adalah 4/23 kali 5 tambah akar 2. Inilah bentuk pecahan jawaban yang benar, berarti jawabannya adalah D. Baik, ini beberapa prediksi soal untuk TKA nanti. Kita lihat ini berhubungan dengan bilangan bulan, akar, kemudian kayak soal cerita tadi. Silahkan dicoba dilatih. Ya, ini lagi 3 paket. Kemudian ini tadi coba dipahami, ini bentuk akarnya, ini boleh ceritanya. Kemudian juga ini juga hampir sama kasusnya. Ya, silakan dilatih untuk memahami akan bilangan bulat dan bentuk akar sehingga nanti Anda makin mengerti. Nanti coba dikerjakan soal-soal yang sesuai dengan prediksi yang sudah dibagikan. Semoga membantu. Terima kasih.